NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di video kali ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sebelum libur lebaran. Sekarang kita berada di atas trek lurus sepanjang 700 meter yang mempunyai main track lebarnya 15 meter. Kemudian outer line dan inner line masing-masing 12 meter. Dan kita tiba di tunnel atau terowongan yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter. Dan ini adalah sayap kiri tunnel yang pertama. Kemudian di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk sambungan dari tunnel menuju jalan raya. Jadi ini nanti akan dibuat jalan sehingga nanti ini akan terkoneksi dengan jalan yang menuju bandara. Jadi itu adalah nanti gerbang masuk. Nah, nanti masuk bisa ke sini sahabat. Nanti masuk dari luar itu langsung menuju tunnel yang pertama, dan sekalipun balapan sedang dilakukan atau sedang berlangsung, jadi tidak akan mengganggu balapan. Jadi langsung nanti kita masuk ke bawah main track ya, ke bawah lintasan. Langsung nanti keluar di dalam lintasan. Jadi nanti juga ini akan langsung terkoneksi dengan tunnel atau terowongan yang kedua. Dan ini adalah merupakan ujung dari trek lurus panjang 700 meter, di mana kita lihat di sini sahabat untuk penanaman rumputnya masih belum dilakukan penanaman lanjutan. Kemudian di sebelah kiri outer line di sini masih belum dilakukan juga pengaspalan ya, karena memang pengaspalan sepertinya nanti akan dilakukan setelah libur lebaran. Dan di sini sedang dilakukan pemadatan dan pengerjaan untuk jalan menuju luar sirkuit ya. Dan ini adalah merupakan gravel di bagian tikungan yang pertama, dan kita lihat di sini sedang dilakukan perataan di bagian kanan main track ya, tepatnya di antara main track dan rumput yang sudah dulu ditanam. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk memastikan dulu subscribe channel ini ya sahabat semua. Kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan juga yang sudah menonton dan mengklik video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Dan ini adalah merupakan tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Kemudian di bagian inner line di sini sudah dilakukan frame coating atau cairan dasar pengaspalan. Bahkan di sebelah kanan inner line juga sudah cukup bagus untuk pembuatan drainase dari lanjutan drainase induk di tikungan yang keempat. Kemudian di bagian run up-nya juga di sini sudah dilakukan perataan namun belum dilakukan frame coating. Namun kita lihat di sini ada pengerjaan seperti pembuatan jalan, dan benar sekali ini adalah merupakan pembuatan jalan yang nanti akan terhubung dengan tunnel atau terowongan yang kedua, dan nanti juga akan terhubung dengan tunnel yang pertama. Jadi nanti ketika kita masuk, langsung masuk ke tunnel yang pertama, langsung tembus ke jalan sini, kemudian langsung menuju terowongan yang kedua dan langsung nanti keluar ke pantai. Dan ini adalah merupakan gravel di tikungan yang keempat, di mana di sini sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan kerikil halus yang belum dihamparkan dan juga belum diratakan ya. Kemudian di sini di bagian outer line di tikungan yang keempat ini benar-benar sudah terhubung sekarang, bahkan sedang dilakukan pemadatan oleh vibrating roller. Nanti tinggal langsung frame coating dan juga tinggal langsung dilakukan pengaspalan seperti pengaspalan di bagian outer line dan inner line sebelumnya. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian dilengkapi dengan dua tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus, kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungannya ke-8.
Kemudian mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter dan juga mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dan kembali kita ke trek sahabat, di sini di bagian outer line di tikungan yang kelima sudah dilakukan pengerjaan kembali. Bahkan di sini sedang dilakukan perataan oleh grader dan nanti kemudian akan dilakukan pemadatan oleh vibrating roller seperti yang sudah dilakukan ke depan ini. Dan di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 belum banyak perubahan ya di sini karena memang belum dilakukan pengerjaan kembali di sini. Dan untuk penanaman rumputnya sudah begitu hijau, hanya belum tersambung dengan penanaman rumput yang ada di tikungan yang ke-7 di depan. Kemudian untuk area run up-nya juga di sini sudah dilakukan pemadatan dan juga perataan, hanya saja belum dilakukan frame coating. Kemudian di sebelah inner line di sini sedang dilakukan pemasangan concrete barrier atau pemasangan pagar pembatas ya. Bahkan di sini sudah dilakukan perangkaian atau perakitan dengan besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian kita tiba di tikungan yang ke-7, yaitu ada pembuatan atau terowongan atau tunnel di sini yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ini tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua, di mana terowongan ini mempunyai panjang 117,77 meter dan lebar 12 meter, kemudian ketinggiannya 7 meter. Kemudian di sini kita lihat di bagian inner line di tikungan ke-8 menuju tikungan yang ke-9 sudah dilakukan frame coating ya. Ini sudah dilakukan frame coating, bahkan sudah kelihatan hitam sekali. Dan juga di bagian area outer line sebelah kanan di tikungan 9 menuju tikungan yang ke-10 sudah banyak perubahan, terutama di bagian penanaman atau pemasangan pipa wis beton. Bahkan di sini sudah dilakukan pengurugan dan sudah dilakukan penanaman dan penyimpanan drainase wis beton yang dilakukan di sebelah kanan outer line di tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan di sini di bagian outer lainnya pemasangan konkrit barriernya masih belum bertambah sahabat di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan, di mana di area grapplenya di sini sudah banyak kemajuan untuk penghamparan biotek dan juga untuk penghamparan kerikil-kerikil halus nanti sebagai safety para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Dan perlu sahabat ketahui bahwa di area tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan area grapplenya yang paling luas ya. Dan tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling berdekatan dengan bibir pantai. Kita lihat di sini di bagian outer line sedang dilakukan perataan dan pemadatan ya. Bahkan di sini banyak sekali tumpukan urpil-urpil namun belum diratakan dan juga belum dipadatkan. Dan ini masih terfokus untuk pemasangan drainase wis beton di tikungan yang ke-10. Dan ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, sehingga dari outer line ke pantai itu sangat dekat sekali. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-11 sahabat semua, di mana di sini sudah dilakukan penghamparan di bagian area grapple. Kemudian sudah dilakukan pengerjaan kembali di bagian outer line sebelah kiri, namun belum dilakukan pengurugan kembali ya, sehingga di sini ada galian yang memotong lintasan outer line, dan itu untuk pemasangan pipa wet beton yang langsung akan terhubung dengan drainase yang sudah dipasang ya, yaitu drainase hauraton yang mengapit main track atau track yang utama. Kemudian juga di sini untuk penanaman rumput di tikungan yang ke-12 belum dilakukan pengerjaan kembali. Masih sama seperti kemarin-kemarin, namun di area grapple di sini di tikungan yang ke-12 sudah cukup banyak kerikil-kerikil halus yang nanti akan dihamparkan ya. Dan kita lihat di sini di bagian curb di sebelah kanan masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Dan sepertinya di sini di tikungan yang ke-13 ada galian kembali sahabat semua. Ini adalah merupakan galian drainase pipa yang nanti akan
membuang saluran air dari drainase hauraton ke luar zona sirkuit. Nah, ini kan drainase hauraton langsung terhubung dengan pipa keluar sirkuit ya, nanti akan dibuang langsung ke drainase yang besar yang ada di tikungan ke-13. Dan di bagian curb di tikungan yang ke-13 ini sudah dikasih tanda sahabat, itu menandakan akan segera dilakukan pengerjaan kembali. Namun di bagian run off-nya di sini masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Ini adalah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di mana di sini sedang dilakukan perataan oleh grader ya. Dan juga kita lihat di sebelah kanan, tepatnya di bagian inner line, ada pipa wis beton di depan yang masih belum juga dipasang. Dan kita lihat di sini di tengah, ini adalah merupakan galian untuk drainase pipa wis beton ya. Dan untuk area run up-nya di sini masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Kemudian di depan kita lihat untuk pengerjaan di bagian gravel di sini di tikungan yang ke-15 mulai dihamparkan ya oleh satu alat berat, yaitu oleh bulldozer. Kemudian juga di bagian outer line di depan kita lihat sudah menumpuk konkrit barrier yang sudah diletakkan di sana, nanti akan dipasang dan ditata di bagian outer line tikungan 14 menuju tikungan 15 dan juga tikungan yang ke-16. Nah, seperti ini sahabat konkrit barrier yang sudah disimpan di bagian outer line di tikungan yang ke-15 ini. Dan seperti inilah sahabat kondisi di tikungan ke-15, terutama bagian gravel di sini masih belum dihamparkan kembali, masih menumpuk saja di sini ya. Kerikil-kerikil halus, belum dilakukan perataan, dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-16. Baik sahabat, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Andri Atas Ceki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.